Jangan lupa subscribe. Banyak yang sedang membutuhkan karyawan, tetapi dengan berbagai alasan lamarannya selalu ditolak. Menghadapi kenyataan seperti itu, akhirnya Kusmayadi memutuskan kembali ke kampung halamannya. Bahkan di sana, sebagian besar hari-harinya diisi dengan mencangkul atau yang disebut menggarap sawah orang lain atau menjadi kuli bangunan. Yang penting hari itu bisa membawa hasil meskipun tidak seperti yang diharapkan istrinya yang menunggu di rumahnya. Kira-kira setengah tahun tinggal di desa, Kusmayadi merasakan sangat prihatin dengan keadaan perekonomian keluarganya. Karena itu, pria berkulit gelap itu kemudian memutuskan untuk bekerja pada salah seorang tetangganya. Meski hanya bekerja di home industry atau rumahan, namun saya merasa senang karena bisa membuat dapur saya ngebul, ujar putra kedua dari 3 bersaudara itu. Selama bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang printing atau sablon kaos dan percetakan itu, etos dan cara kerja yang dia tunjukkan mampu membuat kagum pemiliknya. Hingga akhirnya dia pun dipercaya sebagai kepala bagian di CV tersebut. Namun, kenaikan jabatan tersebut tak secara otomatis membuatnya merasa senang dalam menjalani pekerjaannya. Tetapi justru sebaliknya, berbagai cobaan menghantam dirinya sehingga mengusik konsentrasi kerja. Cobaan paling berat datang dari rekan-rekan sekerjanya yang iri atas pengangkatan dirinya sebagai kepala bagian. Dengan berbagai cara, kelompok pekerja tersebut berusaha merusak hubungan baik Kusmayadi dengan sang majikan. Namun, meski isu dan fitnah telah dihembuskan, kepercayaan sang majikan kepadanya tak kunjung luntur. Hal itu tentu saja semakin meningkatkan kegeraman mereka. Hingga akhirnya di antara mereka ada yang menggunakan cara-cara mistik. Hal itu baru disadarinya setelah Kusmayadi menemukan beragam macam benda aneh seperti paku, silet, beling, boneka kecil, hingga kendi air yang diisi garam dan cengek atau lombok tergeletak di depan pintu rumahnya. Untungnya serangan-serangan goib tersebut tak sampai mencelakakan Kusmayadi dan Sophia, istrinya. Menyadari persaingan semakin tak sehat, pria berwatak kalem itu mencoba mengajak berdamai para pekerja yang tak senang padanya. Akan tetapi dari langkah-langkah tersebut dia tak menemukan jawaban. Sehingga akhirnya dia sendiri yang mengalah dan dengan memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Tentunya hal itu dilakukan secara baik-baik kepada sang majikan. Sebenarnya bos, saya itu keberatan jika saya keluar. Tapi mau bagaimana lagi jika teman kerja sudah tidak menghendaki kehadiran saya, terang Kusmayadi dengan rendah diri. Semenjak keluar dari CV itu, Kusmayadi kembali pada aktivitas semulanya, yakni menggarap sawah milik orang lain. Atau tidak jarang pula jika kepepet dia rela menarik beca yang sedang nganggur milik tetangganya. Lelaki asal loji pangkalan itu tidak mau memperhatikan kekurangan di hadapan sang istri yang sangat dia cintai. Dia benar-benar mempertanggungjawabkan tekadnya yang sudah memilih Sophia sebagai istri. Sampai kemudian pada suatu hari, tanpa diduga, pada saat dirinya sedang ngetem menunggu penumpang di perempatan Tanjung Pura, Kusmayadi dihampiri sebuah mobil keren. Awalnya dia mengira penumpang sedan berwarna metal itu sedang kesasar atau akan menanyakan sebuah alamat.
Namun setelah melihat siapa yang turun dan menghampirinya, Kusmayadi menjadi terkesiap, kaget. Pasalnya, pria ganteng dengan pakaian yang perlentur itu di dalam adalah temannya semasa kecil.